Halo Ibu Guru dan teman-teman. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pola-pola hereditas. Nah, dalam materi ini kita akan mempelajari tentang beberapa bagian atau poin-poin penting yang terkait dengan penurunan sifat dari induk pada keturunannya dalam ilmu genetika. Yang salah satu contohnya adalah jenis kelamin ya teman-teman. Bagian-bagian atau poin-poin penting tersebut meliputi determinasi seks, pautan gen, pindah silang, gagal berpisah, dan yang terakhir adalah gen letal. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu determinasi seks. Apa itu determinasi seks? Determinasi seks adalah penentuan jenis kelamin suatu organisme yang ditentukan oleh kromosom kelamin atau gonosom dari induk ke keturunannya. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa makhluk hidup memiliki dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Mengapa sih ada individu jantan dan ada individu betina? Jawabannya karena jenis kelamin pada makhluk hidup itu ditentukan oleh faktor genetik yang memegang peranan sebanyak 60-70% dan faktor lingkungan yang memegang peranan sebanyak 30-40%. Di sini yang dimaksud dengan faktor genetik adalah kromosom kelamin yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Nah, pada faktor lingkungan, di sini yang lebih ditekankan adalah suhu lingkungan. Namun, suhu lingkungan ini hanya berpengaruh pada beberapa jenis hewan saja, seperti buaya, aligator, dan penyu. Di sini saya ambil contoh pada aligator. Jika telur aligator dierami pada suhu 34-36 derajat Celcius, maka aligator yang dihasilkan berjenis kelamin jantan. Namun, jika telur aligator dierami pada suhu 26-30 derajat Celcius, maka aligator yang dihasilkan berjenis kelamin betina. Nah, pada bagian determinasi seks ini kita akan mempelajari beberapa tipe seperti tipe XY, tipe X0, tipe ZW, dan tipe haplodiploid. Langsung saja kita ke tipe yang pertama, yaitu tipe XY. Tipe XY adalah organisme yang jenis kelaminnya ditentukan oleh kromosom X dan Y. Sesuai dengan nama tipenya, karena nama tipenya diambil dari jenis kromosom yang berperan dalam penentuan jenis kelamin tersebut. Organisme yang mengikuti penentuan jenis kelamin tipe XY ini antara lain serangga, mamalia, dan tumbuhan berumah dua. Di sini yang dimaksud dengan tumbuhan berumah dua adalah tumbuhan yang dalam satu bunga hanya memiliki satu alat kelamin. Jadi, bunga jantan saja atau bunga betina saja. Sehingga, untuk melakukan perkawinan harus dilakukan dengan cara perkawinan antara tumbuhan yang berbeda jenis kelaminnya. Contohnya seperti pada tanaman salak ya teman-teman. Kita kembali pada tipe XY. Di sini saya ambil contoh pada serangga, yaitu lalat buah yang nama latinnya adalah Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster ini memiliki 8 buah kromosom atau 4 pasang kromosom yang terdiri dari 3 pasang kromosom tubuh atau autosom dan 1 pasang kromosom kelamin atau gonosom. Kita lihat yang pertama pada lalat betina. Di sini lalat betina memiliki 2 buah kromosom X dan 3 pasang kromosom tubuh atau autosom. Sehingga rumus kromosom yang diperoleh adalah 3A besar A besar X besar X besar. Di mana 3A besar A besar ini menjelaskan bahwa ada 3 pasang autosom atau kromosom tubuhnya. Jadi, simbol A besar ini menunjukkan bahwa ada sepasang ya teman-teman. Sedangkan simbol X besar ini menjelaskan bahwa ada sepasang kromosom X atau 2 buah kromosom X. Nah, jadi gamet yang diperoleh dari rumus kromosomnya adalah 3A besar X besar. Cara menentukan gametnya adalah dengan menuliskan setengah dari rumus kromosomnya. Yang berikut kita lihat lalat jantan.
Di sini, lalat jantan memiliki satu buah kromosom Y, satu buah kromosom X, dan 3 pasang autosom. Sehingga rumus kromosom yang diperoleh adalah 3 A besar A besar, X besar, Y besar. Gamet yang diperoleh dari rumus kromosomnya adalah 3 A besar X besar dan 3 A besar Y besar. Kita langsung beralih ke tipe determinasi seks yang kedua, yaitu tipe X0. Mengapa disebut tipe X0? Karena determinasi seks pada tipe ini terjadi pada organisme yang tidak memiliki kromosom Y. Nah, organisme yang mengikuti determinasi seks tipe X0 ini antara lain belalang dan kecoa, karena keduanya ini tidak memiliki kromosom Y. Kita ambil contoh pada belalang ya teman-teman. Belalang memiliki 24 buah kromosom atau 12 pasang kromosom. Yang pertama belalang betina. Belalang betina memiliki 2 kromosom X dan 22 autosom. Sehingga rumus kromosom yang diperoleh adalah 11 A besar A besar, X besar X besar. Sehingga gametnya dapat kita tulis 11 A besar X besar. Sedangkan pada belalang jantan memiliki 1 kromosom X, 1 kromosom 0, dan 22 autosom. Rumus kromosomnya adalah 11 A besar, X besar 0. Sehingga gamet yang diperoleh ada 2 juga ya teman-teman, yaitu 11 A besar X besar dan 11 A besar 0. Kita masuk ke tipe determinasi yang ketiga, yaitu tipe ZW. Determinasi seks tipe ini ditemukan pada unggas, ikan, dan reptil tertentu. Nah, pada tipe ZW ini, individu jantan memiliki sepasang kromosom kelamin yang sama, sedangkan individu betina memiliki sepasang kromosom kelamin yang berbeda. Jadi, tipe ini merupakan kebalikan dari tipe XY. Agar tidak sama dengan tipe XY, di sini individu berjenis kelamin jantan diberi simbol Z besar, dan individu berjenis kelamin betina diberi simbol Z besar, W besar. Di sini kita ambil contoh pada ayam. Ayam memiliki 78 buah kromosom atau 38 pasang kromosom. Yang pertama ayam jantan. Ayam jantan memiliki 2 kromosom Z dan 76 autosom. Sehingga rumus kromosomnya adalah 38 A besar, Z besar, Z besar. Gamet yang kita peroleh adalah 38 A besar, Z besar. Yang berikut ayam betina. Ayam betina memiliki 1 kromosom Z dan 1 kromosom W serta 76 autosom. Sehingga rumus kromosomnya adalah 38 A besar, Z besar, W besar. Gamet yang kita peroleh tentunya ada 2 teman-teman, yaitu 38 A besar Z besar dan 38 A besar W besar. Kita langsung beralih pada tipe determinasi yang terakhir, yaitu tipe haplodiploid. Organisme yang mengikuti penentuan jenis kelamin tipe ini adalah pada Hymenoptera, yaitu lebah dan semut. Di sini kita ambil contoh pada lebah. Dalam dunia lebah dikenal ada 3 strata, yaitu strata lebah ratu, strata lebah pejantan, dan strata lebah pekerja. Lebah ratu tugasnya adalah hanya untuk menghasilkan telur, yang nantinya akan menetas menjadi lebah-lebah yang akan kita pelajari jenis kelaminnya berdasarkan haplodiploidnya. Dan lebah jantan tugasnya untuk mengawini lebah ratu saja. Sedangkan lebah pekerja tugasnya untuk menjaga sarang, mengasuh bayi-bayinya lebah ratu, juga untuk mencari nektar. Nah, akan menjadi apa lebah-lebah tersebut setelah dibuahi ditentukan berdasarkan kromosomnya.
Apakah kromosomnya berjenis haploid atau diploid? Jika jumlah kromosomnya hanya 16, berarti dia berjenis haploid. Sedangkan jika jumlah kromosomnya berjumlah 32, berarti dia berjenis diploid. Nah, penentuan strata apakah dia haploid atau diploid dimulai dari ketika sel telur dari lebah ratu dibuahi oleh sel sperma atau juga tidak dibuahi. Karena pada dunia lebah dikenal satu istilah yang namanya partogenesis, yaitu menghasilkan keturunan tanpa adanya proses pembuahan. Beberapa kemungkinan yang terjadi pada ovum lebah. Kemungkinan pertama, ovum X tidak dibuahi atau terjadi peristiwa partenogenesis yang akan menghasilkan lebah haploid N berjenis kelamin jantan yang memiliki jumlah kromosom 16 dan bersifat fertil, yang nantinya akan berfungsi sebagai lebah pejantan untuk mengawini lebah ratu. Kemungkinan yang kedua, ovum X dibuahi oleh sel sperma X yang akan menghasilkan lebah diploid 2N berjenis kelamin betina karena sel telur atau ovum X dibuahi oleh sel sperma X juga ya teman-teman. Jadi jenis kelaminnya betina. Sedangkan jumlah kromosomnya ada 32, diperoleh dari jumlah kromosom pada sel telur yaitu 16, sel telur X yaitu ada 16 dan jumlah kromosom pada sel sperma X yaitu 16 juga, sehingga dijumlahkan totalnya menjadi 32 kromosom. Ketika lebah betina bersifat diploid, maka dia akan memasuki strata lebah pekerja. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah ovum X dibuahi oleh sel sperma Y akan menghasilkan lebah diploid 2N yang berjenis kelamin jantan karena ovum X dibuahi oleh sel sperma Y. Jumlah kromosomnya sama, yaitu 32 kromosom. Akan tetapi, lebah jantan ini bersifat steril atau mandul. Nah, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu pautan gen. Pautan gen adalah gen-gen pada kromosom dengan lopus yang berbeda pada saat pembentukan gamet tidak dapat berpisah secara bebas. Akibatnya, gamet heterosigot tidak dapat terbentuk. Pada bagian ini, ada dua macam pautan yang akan kita pelajari, yaitu pautan autosom yang berarti pautan yang terjadi pada kromosom tubuh, dan yang kedua pautan gonosom yang berarti pautan yang terjadi pada kromosom kelamin. Penemu dari pautan gen adalah Thomas Han Morgan. Ia melakukan penelitian pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Mengapa pada lalat buah? Karena pada lalat buah hanya memiliki 4 kromosom sehingga lebih mudah untuk diteliti. Alasan yang kedua, karena pada lalat buah hanya memerlukan waktu 2 minggu untuk 1 kali siklus reproduksi. Serta alasan yang terakhir, dalam 1 kali perkawinan lalat buah dapat menghasilkan ratusan keturunan. Sehingga kalau digambarkan, gen terpaut misalnya dalam 1 kromosom, lokusnya berbeda. Gen 1 lokusnya di sebelah atas dan gen 2 lokusnya di sebelah bawah. Keduanya berada di lokus yang berbeda, akan tetapi karena memang berada pada lokasi yang berdekatan, maka peluang untuk terjadinya pautan sangat tinggi, sehingga gen 1 dan gen 2 dikatakan terpaut. Nah, pada gambar kedua yang di tengah yaitu ada 2 kromosom yang lokusnya berbeda, akan tetapi beda kromosom juga, maka tidak terjadi pautan. Begitu juga pada gambar ketiga, lokasi gen 1 dan gen 2 berjauhan sehingga kemungkinan terjadinya pautan sangat rendah, atau dengan kata lain tidak terpaut. Nah, kita masuk ke
Contoh pautan autosom. Misalkan penentuan gen penentu bentuk sayap dan warna dada Drosophila melanogaster. Pariental satunya di sini ada sayap normal dada polos yang berfenotip K besar L besar disilangkan dengan sayap keriput dada lurik yang berfenotip K kecil L kecil. Gamet satu yang dihasilkan sayap normal dada polos yaitu K besar L besar dan sayap keriput dada lurik yaitu K kecil L kecil. F1 yang dihasilkan dari persilangan ini adalah K besar K kecil L kecil atau dengan kata lain 100% sayap normal dada polos. Nah, pada pariental yang kedua didapatkan dengan cara menyilangkan F1 dengan sesamanya F1. Jadi K besar K kecil L kecil disilangkan juga dengan K besar K kecil L kecil. Sehingga gamet 2 yang diperoleh adalah K besar L besar, K besar L kecil L besar, dan K kecil L kecil. Begitu juga pada pariental pada individu atau induk selanjutnya. Nah, selanjutnya kita melanjutkan dengan mencari F2 dengan cara Mr. Thomas Van Morgen. Seperti pada tabel ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Sehingga perbandingan fenotip yang kita dapat adalah 3:1. Di mana sayap normal dada polosnya ada 3, berbanding sayap keriput dada luriknya ada 1. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah gen K besar dan L besar terletak pada kromosom yang sama dan saling terpaut. Begitu juga dengan gen K kecil dan L kecil terletak pada kromosom yang sama dan saling terpaut juga teman-teman. Yang kedua, contoh untuk pautan gonosom. Misalnya, gen penentu warna mata pada Drosophila melanogaster. Jadi, pada lalat buah, warna mata ditentukan oleh gen M besar yang menghasilkan mata berwarna merah, di mana mata merah terpaut pada kromosom X yang diketahui dari penelitian Thomas Van Morgen. Sedangkan pasangannya adalah M kecil yang menghasilkan mata berwarna putih. Contohnya pada pariental 1, betina mata merah yang berfenotip X besar M besar disilangkan dengan pejantan bermata putih dengan fenotip X besar M kecil Y besar. Gamet 1 yang diperoleh untuk betina mata merah adalah X besar M besar, sedangkan untuk jantan mata putih adalah X besar M kecil, Y besar. F1 atau keturunan pertamanya adalah X besar M besar, X besar M kecil, X besar M kecil, Y besar. Atau dengan kata lain 100% bermata merah. Nah, pada parental yang kedua, kita peroleh dengan cara menyilangkan sesama F1, yaitu betina F1 disilangkan dengan pejantan F1. Nah, fenotipnya X besar M besar, X besar M kecil disilangkan dengan X besar M kecil Y besar. Gamet 2 yang diperoleh untuk betina yaitu X besar M besar dan juga X besar M kecil. Sedangkan gamet untuk yang jantan yaitu X besar M besar dan Y besar.
F2 yang dihasilkan yaitu X besar, M besar, X besar, M besar sama dengan betina bermata merah. Yang kedua, X besar, M besar, Y besar, yaitu pejantan bermata merah. Yang ketiga, X besar, M besar, X besar, M kecil, yaitu betina bermata merah. Dan yang terakhir, X besar, M kecil, Y besar, yaitu jantan bermata putih. Perbandingan fenotip yang kita dapat adalah 3:1, di mana bermata merah ada 3 dan bermata putih ada 1. Yang 3 ada yang berjenis kelamin jantan dan betina, sedangkan yang 1 hanya berjenis kelamin jantan saja. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil adalah gen penentu warna mata merah M besar terpaut pada kromosom X. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu pindah silang. Pindah silang adalah perubahan letak gen karena adanya pertukaran segmen dari kromatid pada sepasang kromosom homolog. Di sini yang dimaksud dengan kromosom homolog adalah kromosom yang memiliki bentuk dan fungsi yang serupa yang diperoleh dari ayah dan juga ibu. Jadi pindah silang ini terjadi pada akhir profase 1 atau awal metafase 1 pada pembelahan sel meiosis 1. Ada 2 macam pindah silang, yaitu pindah silang tunggal yaitu pindah silang yang terjadi di satu tempat, dan yang kedua pindah silang ganda, yaitu pindah silang yang terjadi di 2 tempat. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang nilai pindah silang atau NPS. Nilai pindah silang atau NPS adalah jumlah individu rekombinan dalam bentuk persen yang dihasilkan dari sebuah perkawinan. Rumus yang digunakan yaitu NPS sama dengan jumlah individu tipe rekombinan atau RK dibagi dengan jumlah seluruh individu hasil perkawinan dikalikan dengan 100%. Atau NPS sama dengan sigma RK per sigma RK tambah sigma KP dikali 100%. Nah, keterangannya RK ini merupakan tipe rekombinan, sedangkan KP merupakan kombinasi parental. Kita beralih ke contoh, yaitu bunga pariental satunya bunga ungu polen panjang yang berfenotip P besar L besar L besar disilangkan dengan bunga merah polen bulat yang berfenotip P kecil L kecil L kecil. Gamet 1 yang diperoleh untuk bunga ungu polen panjang adalah P besar L besar, sedangkan gamet 1 yang diperoleh untuk bunga merah polen bulat adalah P kecil L kecil. F1 atau keturunan pertamanya adalah P besar P kecil L besar L kecil, atau dengan kata lain 100% berbunga ungu polen panjang. Nah, P2-nya kita tentukan dengan cara menyilangkan sesama F1, sehingga P besar P kecil L besar L kecil disilangkan dengan P besar P kecil L besar L kecil. Dari hasil persilangan pariental 2 ini diperoleh perbandingan fenotipnya yaitu 9:1:9, di mana 9 yang pertama yaitu bunga ungu berpolen panjang, dan angka 1 yang pertama untuk bunga ungu berpolen bulat,
angka 1 yang kedua untuk bunga merah berpolen panjang, dan angka 9 yang terakhir untuk bunga merah berpolen bulat. Nah, sekarang kita lihat bagian bunga ungu berpolen panjang. Bunga ungu berpolen panjang merupakan fenotip dari salah satu induknya. Kemudian, bunga merah berpolen bulat. Ini juga merupakan fenotip dari induk yang lainnya. Atau dengan kata lain, bunga ungu berpolen panjang dan bunga merah berpolen bulat ini adalah kombinasi parental karena persis seperti kedua parental atau induknya. Sedangkan untuk bunga ungu polen bulat dan bunga merah polen panjang sebagai RK dan tipe rekombinannya. Nah, setelah mengetahui mana yang merupakan tipe rekombinan dan mana yang merupakan tipe kombinasi parentalnya, maka kita sudah bisa mencari NPS-nya. Di sini kita menggunakan rumus NPS sama dengan sigma RK dibagi sigma RK tambah sigma KP dikali 100%. Kita masukkan angka sigma RK mohon maaf teman-teman, NPS sama dengan 1 tambah 1 dibagi 1 tambah 1 ditambah 9 tambah 9 dikali 100%. NPS sama dengan 2/20 dikali 100%. 2 didapat dari 1 tambah 1 dan 20 didapat dari 1 tambah 1 yaitu 2 dan 9 tambah 9 yaitu 18. 2 dijumlahkan dengan 18 hasilnya adalah 20. Nah, NPS-nya sama dengan 10%, diperoleh dari 100% yaitu 100/100, 100 bagi 100 adalah 1, sehingga 2/10 disederhanakan dengan 2 menjadi 1/10, diubah ke persen menjadi 10%. NPS ini selain merupakan nilai dari pindah silang, NPS juga bisa digunakan untuk mengetahui jarak antar gen yang dimiliki oleh individu yang kita silangkan tadi. Jadi, misalkan NPS-nya 10%, berarti jarak gen P besar dan N besar adalah 10 unit map. Apa itu unit map? Unit map adalah satuan jarak gen di dalam kromosom. Di sini saya membuat catatan. Nah, bahwa baik NPS ataupun tipe rekombinasinya atau RK-nya, apabila keduanya bernilai 0, kita bisa mengatakan bahwa tidak terjadi pindah silang. Yang terjadi hanya pautan. Akan tetapi, jika nilai NPS-nya itu kurang dari 50% atau nilai kombinasi parental atau KP-nya lebih besar dari 50%, maka di situ terjadi pindah silang.